Konsistensi. Ini adalah kata yang kelihatannya simple, tapi ini dicari banget sama semua trader. Dan harusnya buat trader yang baru mulai, itu mulai berpikir atau mindsetnya itu udah mulai mengejar yang namanya konsistensi. Karena apa? Karena yang membedakan trader yang bagus lah ibaratnya sama trader yang masih berkembang, itu adalah dari sisi konsistensinya. Ya. Bukan berarti kalau misalnya kalian bisa profit tiba-tiba 100% gitu ya. Kemudian bulan depan turun atau minus 50% gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada artinya ya. Kalau misalnya kalian ya tidak konsisten gitu. Dibandingkan kalau misalnya bayangin aja ya. Kalau misalnya kalian trading 10% ataupun 5% gitu. Tapi tiap bulan 5% terus gitu. Nah itu menjadi lebih bagus dibandingkan kalian yang tadi gue bilang ngeledakin yang cuma 100% tapi besokannya tiba-tiba bisa minus atau bulan depan malam bisa margin call. Itu yang bahaya. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk mencapai konsistensi? Kok gue udah trading lama, gue udah menetapkan satu trading system yang bagus banget, kok tetap aja sih trading gue kok gitu-gitu aja ya, nggak bisa konsisten. Kenapa gue bisa hari ini profit 20% ya, bulan ini maksudnya, terus kemudian bulan depan gue bisa minus sampai margin call, itu kenapa gitu? Nah, di video ini gue akan bahas semuanya dan gue akan kasih solusinya ke kalian. So, kita langsung saja bahas di papan putih ini. Oke, sekarang gue akan bahas teman-teman ya. Di sini kita akan bahas tentang yang namanya konsistensi tentunya ya. Dan ini nggak bakal kalian ketemu ya, karena yang namanya konsistensi ini susah banget ngajarin, dan gue coba di sini buat menyampaikan kalian dengan bahasa yang sangat simple dan mudah-mudahan ini bisa menjadi shortcut kalian untuk mencapai yang namanya konsistensi ya. Oke, sebetulnya ya di konsistensi ini yang berperan besar banget itu yang pertama adalah psikologinya ya. Dan yang kedua itu adalah manajemen. Ya, jadi ini dua hal ini aja yang benar-benar bisa bikin kalian itu mencapai yang namanya konsistensi ya. Kalau misalnya berarti kalau gitu kita nggak butuh yang namanya trading system atau segala macam, teknik itu gimana? Nggak ya, teknik itu sebetulnya tuh hanya batu loncatan ya. Tetapi untuk yang namanya kalian bisa sustain panjang, bisa konsisten dan juga tradingnya benar, itu ditentukan dengan psikologi dan juga yang namanya manajemen. Trading system di sini gue anggap kalian sudah punya trading system semua. Jadi trading system itu adalah sesuatu yang bisa kalian pakai ya, sebetulnya itu yang sudah di backtest ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya trading system, saran gue teman-teman, kalian tuh bisa bikin dulu trading system, terus kalian backtest dulu trading systemnya. Kalau misalnya kalian sudah mencapai titik profit yang sudah sesuai dengan kalian inginkan, ya, which is dari gue saranin win rate-nya itu di atas 55% dengan win risk reward ratio itu adalah 1/1,5 minimal. Oke? Nah, kalian kejar dulu itu. Kalau misalnya belum, ya kalian belajar dulu yang namanya teknik-teknik tadi, ya. Tetapi asumsi gua di sini kalian sudah punya trading system yang kalau misalnya kalian backtest itu sudah memenuhi standar kalian ya, dan kalian masih merasa sudah punya hal seperti itu tapi kenapa belum konsisten? Ini mungkin jawabannya. Gua akan bahas satu-satu dari psikologinya teman-teman ya. Di sini psikologi yang paling penting itu adalah kalian bukan lagi mengejar yang namanya spike teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari kalian trading itu kan ditarget ya biasanya. Per bulan itu gue harus dapat 10% lah, per bulan tuh gue harus dapat 20% lah, beda-beda. Nah itu yang membuat kacau ya. Jadi saran gue, kalian itu tidak usah mentargetkan trading kalian sebulan mau dapat berapa ya. Tetapi yang jadi benchmark kalian itu adalah di atas 0%. Maksudnya apa? Maksudnya kalian tidak rugi ya. Jadi itu benchmark awal dulu. Selebihnya apa? Selebihnya kalian trading yang bener aja, kalian fokus di entry kalian, bukan di return kalian, bukan di target kalian atau apapun itu, tapi kalian fokus di apakah trade gua ini bener, apakah gua sudah menjalankan trading plan gua dengan baik, apakah gua sudah disiplin, ya. Jadi itu adalah psikologi yang harus kalian punya untuk mencapai konsistensi. Ingat, bukan kejar yang namanya target profit kalian itu sebulan mau berapa, tetapi adalah entry kalian ya. Jadi psikologi kalian itu sudah berfokus apakah entry gue sudah betul, sudah sesuai dengan plan, dan apakah gue sudah menjalankan plan gue itu dengan baik ya. Jadi ini yang
masih sering dilanggar oleh banyak trader ya, termasuk gua juga gitu ya. Gua itu dulu pada saat gua awal-awal trade ya, bahkan sampai 3 tahun gua trading, gua masih nggak konsisten. Karena apa? Karena gua masih mengejar itu ya, mengejar profit. Wah, sebulan gua harus dapat ini, 2 bulan gua harus bisa segini gitu ya. Nah, itu yang membuat tradingnya itu jadi hancur ya. Hancurnya kenapa? Itu akan panjang lagi kalau gue jelasin ya. Intinya itu akan berpengaruh terhadap psikologis kalian pada saat menentukan decision dalam entry kalian. Ya, seperti itu. Oke, jadi dari psikologi ini gue akan kasih satu kunci, itu adalah disiplin. Ya, kalian harus bisa disiplin terhadap diri kalian sendiri. Pertama ya, mulai dari hal kecil. Kalau misalnya kalian merasa kalian belum bisa disiplin, kalian bisa nge-build-nya dari sehari-hari aja dulu. Ya, jadi ini tips and trick aja. Start dari sesuatu yang simple, teman-teman ya. Misalnya apa sih hal sesimpel yang bisa nge-build kalian punya disiplin di kehidupan sehari-hari? Yaitu adalah bangun aja. Bangun pagi ya. Jadi kalian tentukan kalian mau bangun jam berapa. Nggak mesti pagi jam 5 subuh gitu, enggak ya teman-teman. Karena gua nggak sependapat sama orang yang sukses itu harus bangun jam 5 pagi, enggak juga gitu. Tapi kalian minimal set time kalian itu mau bangun max jam berapa. Dalam kasus gue, misalnya gue di jam 8 pagi gitu ya. Dan gue berusaha akan bangun sengantuk apapun gue, sebegadang gimana pun gue akan bangun jam 8 pagi gitu. Nah, itu adalah cara gue untuk nge-build gue punya disiplin ya. Nah, setelah itu, baru kalau sudah bisa melakukan itu, berarti kan kalian sudah memiliki disiplin dalam diri kalian kan. Tinggal kalian transfer aja ke dalam trading gitu ya. Dengan cara seperti apa? Kalian buat trading plan, terus kalian ikutin terus trading plan kalian. Ya, kayak gitu. Itu di bagian psikologis, kalian tetapkan yang namanya disiplin ini, build kalau misalnya belum ada, karena ini sangat penting sekali dalam membentuk yang namanya konsistensi. Yang kedua, manajemen. Nah, manajemen ini juga krusial sekali dalam mencapai konsistensi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tidak disiplin, ya, kembali lagi ke disiplin ini, dalam melakukan manajemen, itu otomatis kalian akan sulit mencapai konsisten. Kenapa? Karena kalian akan kena drawdown itu akan terlalu tinggi ya. Dapat profitnya misalnya 50 pips, drawdownnya bisa 200 pips. Ya itu siapa ya? Siapa yang bisa konsisten dengan cara seperti itu gitu. Karena kalian harus tahu ya, kalau misalnya kalian kena drawdown 200 pips, ya itu untuk balikinnya cukup sulit ya. Karena kalau kalian kena drawdown dalam persentase ya, misalnya 10%, untuk balikin ke angka 0 lagi itu butuh 20%. Ya jadi bukannya 10% loss terus naikinnya cuma 10%, enggak. Tapi ketika kalian loss 10%, balikinnya itu harus 20%. Kalian harus sadar itu ya. Nah, manajemen seperti apa yang kalian harus lakukan? Pertama, kalian harus set daily risk limit ya. Apa itu daily risk limit? Ya, itu adalah batas resiko harian. Kalian itu bisa loss berapa duit. Ingat, tentuinnya dalam bentuk persentase atau duit ya. Jadi dari modal kalian, misalnya kalian punya modal 1000 US dollar, kalian tentukan daily risk limit kalian tuh berapa satu hari. Kalau gua save poinnya itu adalah di 5%. Ini langkah awal yang aman. Jadi kalau dalam 1000, kalian boleh max itu 50 US dollar. Ketika kalian 50 US dollar kena ini ya, kalian loss 50 US dollar dalam satu hari, berhenti tradingnya. Jangan sekali-sekali kayaknya bisa deh nih gue balikin lagi nih. Jangan berpikir seperti itu. Ingat, disiplin. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, dengan ada daily risk limit ini, kalian itu punya batasan resiko secara psikologis. Jadi kalian sudah bisa menerima gitu loh. Jadi beban psikologis kalian untuk trade itu tidak terlalu besar. Ya, balik lagi ke psikologis tadi. Ya, sehingga besoknya kalau misalnya kalian mau trade itu, psikologi kalian itu jadi lebih sehat teman-teman. Dan itu akan jadi lebih mudah untuk mengontrol kalian punya emosi dan segala macamnya. Oleh karena itu daily risk limit ini kalian harus tentukan. Nah, sesudah kalian tentukan daily risk limit, berikutnya adalah kalian tentukan risk per trade-nya dulu ya, risk per trade. Nah, bedanya apa? Kalau daily risk limit itu batas limit loss harian kalian, tapi kalau risk per trade itu adalah batas limit resiko per trade kalian. Jadi misalnya satu kali trade, kalian tentukan daily risk limitnya berapa persen. Saran saya sih 1-2%. Ini yang sehat. Jadi kalau dalam 1000 dolar, yaitu adalah 10-20 dolar. Ya, kalau misalnya kalian 2%, berarti kalian punya berapa nih? Punya sekitar 2 nyawa ya dalam satu hari. Ya, kalian punya 2 kali kesempatan untuk loss. Kalau 10%, kalian punya, kalau 1% kalian punya 5.
5 nyawa untuk salah trade ya. Nah, saran gue kalau misalnya kalian masih pemula, ya kalian startnya dari 1% daily risk per trade-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga apa ya? Jadi ini membuat trading kalian itu pertama jadi nggak sembrono ya, karena kalian sudah sadar nih kalian cuma punya 5 kesempatan gitu ya. Kalian jadi lebih hati-hati, kalian jadi lebih terkontrol tradingnya. Tidak asal klik, asal pencet segala macam kayak gitu. Sehingga kalau kalian terbiasa dengan hal ini, otomatis kalau misalnya kalian punya win rate rasionya itu, win rate-nya itu adalah sekitar 55% dengan risk reward ratio 1/1,5, kalian disiplin dengan hal ini, itu otomatis akun kalian pasti akan berkembang ya. Kalian tadi nggak bakal berpikir kalau misalnya, aduh ini gue loss nih, satu hari ini gue takut bisa loss 10 kali berturut-turut. Nggak mungkin, karena kalian sudah batasi di resikonya gitu ya. Makanya ini yang gue bilang penting banget buat mencapai yang namanya konsistensi. Oke? Nah, sesudah dua hal ini, ya ini udah cukup teman-teman ya. Kalian tinggal matengin, kalian tinggal lakukan ini dengan apa ya? Dengan disiplin tadi ya. Sehingga kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan hal ini, otomatis outputnya yang dihasilkan per bulan itu akan mirip teman-teman ya, akan deket-deket. Jadi kalau misalnya kalian, let's say 1 bulan pertama kalian lakukan hal ini, kalian dapat profit di angka 3%. Nah, di bulan depan gue jamin teman-teman ya, itu hasilnya tidak akan jauh-jauh dari 3% ini. Mungkin di 2% atau mungkin di 4% gitu ya. Pokoknya hasilnya itu tidak akan jauh-jauh. Kenapa? Karena kalian itu melakukannya dengan rapih ya, dengan hal yang bisa diukur. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kalian journaling teman-teman ya. Kalian journaling. Oke, kalian catat semua posisi kalian pada saat entry. Bisa di handphone, bisa di tab, bisa di buku gitu ya, terserah kalian. Yang penting kalian punya datanya ya. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti kalau misalnya kalian review, kalian tahu nih kesalahan kalian itu di mana gitu ya. Kalian itu trade-nya tuh sembrononya di mana? Kenapa ini saya bisa kena daily risk limit di hari ini, kenapa gitu? Kalian bisa tahu, sehingga nanti kalian bisa bisa menjadi trader yang lebih berkembang. Ya, otomatis trading kalian akan jadi lebih bagus, dan angka ini, profit ini per bulan akan naik teman-teman. Nah, ketika dia naik ke 1 poin, misalnya kalian target 10%, kalian udah nyampe di konsisten 10%, itu baru waktunya kalian bisa yang namanya scaling. Ya, scaling itu kalian bisa nambah modal, dan kalian tradingnya jadi bisa lebih gede, dan akhirnya bisa lebih sukses lagi ke depannya. Kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian nanti makin gede, makin enak. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah kunci untuk yang namanya konsistensi. Ingat teman-teman ya, memang untuk mengawali sesuatu, terutama untuk mengawali namanya trading, kalian butuh komitmen, kalian butuh niat. Tetapi untuk finish menjadi seorang pemenang, kalian butuh konsistensi. Kalau misalnya kalian tidak memiliki konsistensi, kalian nggak akan finish dan ujung-ujungnya kalian akan quit. Nah, demikian teman-teman untuk masalah konsistensi. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian. Dan gua rasa kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video ini membantu untuk kalian. Kalian bisa like juga video ini, share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian punya teman yang butuh video ini dan itu bisa membantu dia, itu akan menjadi kebaikan juga buat kalian. Ya, kita maju bareng-bareng ya, kita sukses bareng-bareng. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Apapun itu. Kalau misalnya kalian mau gue bikinin video apa, kalian tinggal komen aja. Ada pertanyaan, tanyain aja. Dan gue akan baca, gue akan usahain untuk bikin videonya kalau misalnya memang itu diperlukan. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.